Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran matematika kelas 8. Materi kita hari ini adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Anak-anak, pada materi kali ini kita akan menemukan beberapa istilah seperti sejajar. Bagaimana dua garis itu disebut sejajar? Perhatikan, ini mendatar, garis di bawahnya juga mendatar. Dua garis ini disebut sejajar, meskipun panjangnya tidak sama. Jadi syarat sejajar itu adalah dia tidak akan berpotongan. Jika kita melanjutkan garis ini terus, maka dua garis ini tidak akan bertemu dan tidak akan berpotongan, ya. Juga bisa contoh dua garis sejajar seperti yang di bawahnya ini. Dua-duanya saling tegak dan panjangnya juga tidak sama. Jadi panjangnya tidak harus sama, boleh tidak. Yang penting jika ini tegak, maka garis yang satunya juga tegak. Itu disebut dua garis sejajar. Paham ya? Selanjutnya dua garis yang saling tegak lurus. Garis ini yang tegak dengan garis yang lurus mendatar disebut dua garis yang saling tegak lurus. Dua garis tersebut berpotongan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Sangat jelas sekali. Selanjutnya, dua garis yang saling berpotongan. Dua garis ini tidak sejajar, tidak pula tegak lurus. Maka dua garis ini disebut saling berpotongan. Perhatikan, ini sama-sama berpotongan dengan tegak lurus, tetapi tidak membentuk sudut siku-siku. Ini sudutnya tumpul, dan ini sudutnya lancip, bukan siku-siku. Maka disebut dua garis tersebut saling berpotongan. Sekarang kita masuk ke bidang koordinat kartesius. Jika ada sebuah garis M, ini, bagaimanakah posisi garis M tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat terhadap sumbu X terlebih dahulu. Ini adalah sumbu X. Bagaimana posisi kedua garis ini, M terhadap sumbu X? Ya, betul, sejajar. Kemudian bagaimana posisi terhadap sumbu Y? Garis M dengan sumbu Y, ini sumbu Y, dia berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Sehingga M dengan Y bisa disebut tegak lurus. Sehingga kita bisa menyimpulkan garis M posisinya adalah sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Paham? Oke. Selanjutnya, jika ada garis K, di sini saya namai sebuah garis yaitu K. Bagaimana posisi garis K tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Terhadap sumbu X, perhatikan. Terhadap sumbu Y dulu ya. Ya, sama-sama tegak. Jika terhadap sumbu Y, maka disebut sejajar, betul. Terhadap sumbu X, ya, tegak lurus karena membentuk siku-siku. Sehingga kita bisa menyimpulkan garis K sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Contoh yang ketiga, garis N. Bagaimana posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y?
Garis N tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y dan tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Ya, ini juga terhadap sumbu X. Dia tidak sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y juga dia tidak tegak lurus. Maka garis N berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, memotong di sini terhadap sumbu Y, memotong di sini. Ini titik potongnya. Terhadap sumbu X memotong di sini. Nah, jadi hanya saling berpotongan, tidak tegak lurus, tidak pula sejajar. Sudah paham? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.